warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul gelombang elektromagnetik. Kita singkat dengan GEM. Apa itu gelombang elektromagnetik? Dari kalimat di sini elektromagnet, berarti elektro itu adalah listrik, magnet adalah magnet, berarti listrik magnet. Ya, jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dalam arah rambatannya. Ya, jadi antara medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus pada arah rambatannya. Ini kita lihat contohnya dalam gambar, karena ini dalam ruang biar terlihat antara medan magnet dan medan listriknya. Untuk yang sumbu Y kita pada medan listrik, arah gelombangnya, gelombang medan listrik ini ya, ke arah ke atas. Medan magnetnya yang mana? Medan magnetnya yang ini. Jadi pada saat medan listrik dia arah gelombangnya dalam bentuk sinusoidal ke arah sumbu Y, maka gelombang magnetnya adalah masuk ke sini. Nah, seperti itu. Jadi tegak lurus. Untuk gelombang magnetnya dia ke sana, gelombang listriknya adalah ke atas. Sedangkan arah rambatnya adalah pada sumbu X. Jadi yang pada sumbu Y ini namanya gelombang listrik atau medan listrik. Saya tulis ini medan listrik. Yang ininya, ini yang di kesana adalah medan magnet. Ini medan magnet arah sumbu Z. Sedangkan arah rambatnya adalah pada sumbu X karena dia merambatnya semua ke sana. Walaupun medan magnet seperti itu, ya medan listrik seperti ini, maka arahnya semua ke arah sumbu X ke kanan. Ya. Jadi kalau kita lihat perambatannya dalam bentuk sinusoidal, medan listrik juga dalam bentuk sinusoidal, medan magnet juga dalam bentuk sinusoidal. Pada saat peristiwa dia merambat di sini, medan listrik dia merambat, maka akan mempengaruhi medan magnet. Begitupun untuk selanjutnya, muncul medan dari medan listrik timbul medan magnet. Pada saat dia berjalan lagi dalam bentuk sinusoidal medan listriknya, muncul lagi medan magnet. Begitupun seterusnya dan kebalikannya. Jadi pada saat medan magnetnya dia berjalan lagi sinusoidal, akan muncul medan listrik. Ya, jadi saling mempengaruhi. Itu terus menerus dalam jangka waktu yang sangat panjang di sini. Ya. Akhirnya itu yang dinamakan dengan gelombang elektromagnetik. Ya, bagaimana sifat dari gelombang elektromagnetik? Nah, untuk sifat dari gelombang elektromagnetik, dia merambat tanpa medium. Jadi merambat di ruang vakum. Nah, kecepatannya juga ini adalah kecepatannya tetap. Setiap gelombang yang merambat di sini kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi di sini sifatnya yang pertama itu merambat tidak melalui medium ini. Tidak melalui medium. Yang pertama, yang kedua itu dengan kecepatan atau cepat rambatnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sama dengan kecepatan cahaya. Sifat-sifatnya ya, dia juga bisa gelombangnya dalam bentuk difraksi, interferensi, refraksi. Nah, itu sifat-sifat daripada gelombang elektromagnetik ya. Untuk kenapa ini cepat rambatnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka dalam perumusan daripada menentukan cepat rambat itu adalah kecepatan sama dengan lambda kali frekuensi, atau karena frekuensi
itu sama dengan 1/T, maka boleh ditulis ini lambda per T. Ya, maka besarnya cepat rambat atau kecepatan adalah meter, satuan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, T-nya adalah sekon. Jadi di sini satuannya adalah meter per sekon. Ya. Lalu spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang merambat itu terdiri dari berbagai macam spektrum. Untuk menghafalnya, kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini saja ya, biar mudah dihafal. Ini Gruti Rada Teler. Apa Bu Gruti Rada Teler? Nah, G-nya adalah sinar gamma, R-nya adalah ronsen sinar X, U-nya adalah ultraviolet, T-nya adalah sinar tampak, I-nya adalah inframerah, R-nya adalah radanya adalah radar, Tele-nya adalah televisi, ini adalah radio. Jadi ini sudah urutan spektrum daripada gelombang elektromagnetik. Yang mana urutan dari gamma, sinar gamma sampai dengan radio, ini dari gamma ke radio panjang gelombangnya ke kanan itu makin besar. Ya, tetapi frekuensinya untuk frekuensi ke sini itu adalah kecil. Jadi dari rumus itu juga, dari rumus ini bahwa besarnya lambda sama dengan kecepatan cahaya atau kecepatan cepat rambat dibagi frekuensi. Jadi jika lambdanya besar, maka frekuensinya kecil. Kita lihat di sini. Kalau lambdanya besar, ke sini lambdanya besar untuk gelombang radio. Untuk gelombang gamma itu lambdanya panjang gelombangnya adalah kecil. Jadi makin ke sini sampai radio makin besar. Jadi kalau dibandingkan inframerah dengan sinar gamma, besar mana panjang gelombangnya? Besar inframerah. Karena urutannya dari kiri ke kanan untuk panjang gelombang. Tetapi frekuensinya adalah makin kecil kalau di sini. Ya. Jadi ini adalah sinar gamma, sinar ronsen atau sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, radar, televisi, dan radio. Gampang menghafalkannya. Gruti Rada Teler. Ya. Dari sinar-sinar ini, di sini ada sinar tampak. Sinar tampak itu kita tahu bahwa terdiri dari Mejiku Hibiu. Mejiku Hibiu. Merah, jingga, kuning, Mejiku Hibi Niu. Ya, biasanya ada nila ya. Nila dan ungu. Ya, jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu dari sinar tampak. Ya. Nah, urutan panjang gelombangnya Mejiku Hibi Niu. Kita lihat kalau dari urutan spektrum ini panjang gelombangnya makin ke kanan makin besar. Tetapi untuk ini justru panjang gelombangnya untuk Mejiku Hibi Niu, panjang gelombangnya ke kanan itu adalah kecil. Ya, tetapi frekuensinya adalah besar. Jadi panjang gelombang yang paling besar mana? Panjang gelombang yang paling besar adalah merah. Karena makin kesini makin kecil. Ungu dengan merah, besar merah panjang gelombangnya. Makanya kenapa pada kendaraan bermotor pada malam hari lampunya kita pakai lampu merah, tidak boleh lampu yang lain. Karena itu dalam jarak yang sangat jauh sudah kedeteksi warnanya. Ya, karena dia punya panjang gelombang yang paling besar untuk warna merah. Makanya dilarang kalau selain warna merah ya dalam kendaraan bermotor. Nah itu karena panjang gelombangnya besar dibandingkan dengan warna ungu. Ungu ini panjang gelombangnya paling kecil. Nah itu barangkali. Lalu apa sih Bu manfaatnya daripada sinar-sinar ini? Kita punya manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. G. Sinar gamma. Sinar gamma untuk apa manfaatnya? Biasanya di alat-alat kedokteran untuk mensterilkan alat-alat kesehatan. Juga ini membunuh sel kanker pakai sinar gamma. Lalu ronsen, barangkali ronsen juga kalian sudah tahu. Ya, untuk ronsen itu sinar X. Untuk ronsen kan? Ya. Atau sinar X juga bisa untuk ini
kalau di bandara tuh suka diperiksa barang-barang yang dibawa ya, kita pakai sinar X. Lalu ultraviolet, tidak aneh dan tidak asing, ultraviolet itu adalah sinar matahari. Untuk apa? Itu vitamin D ya, vitamin D, sinar matahari, ultraviolet. Lalu ini juga untuk mendeteksi barcode yang di mall-mall ya, itu kita pakai ultraviolet. Lalu cahaya tampak kita lihat bisa melihat warna-warna Magiku Hibi Niru ya, itu dari cahaya tampak. Lalu inframerah. Nah, inframerah itu pakai apa inframerah ini? Untuk apa? Inframerah itu biasanya untuk alat-alat pijat refleksi yang pakai alat listrik deh. Ya, yang biasa gambarnya ada lumba-lumba dipijatkan ke sini. Ya, itu bisa pakai inframerah. Ya, lalu radar. Radar itu kegunaannya bisa juga untuk mengukur kedalaman laut. Ya, radar. Lalu televisi, kita tahulah televisi untuk melihat acara-acara yang ditayangkan di televisi. Lalu radio, gelombang radio untuk apa? Gelombang radio itu dalam mikro, untuk ini UHF ya, UHF ultra high frekuensi ya. Jadi bisa gelombang radio itu mengambil frekuensi yang komersial ya, radio komersial dan radio apalagi, ada lagi radio apa ya, itu pokoknya radio komersial. Kalau tidak salah yang radio juga untuk microwave tuh, pemanasan microwave, yang kalau ibu-ibu yang sudah masak ini masaknya males, masuk microwave untuk menghangatkan, itu pakai gelombang radio. Barangkali itu saja. Nah, tadi sifat-sifatnya daripada gelombang elektromagnetik, yang pertama adalah merambatnya tidak melalui medium atau tidak pakai medium, lalu kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya, bisa refleksi sebagai pemantulan, bisa refraksi sebagai pembiasan, bisa difraksi sebagai pelenturan, lalu bisa interferensi sifatnya sebagai perpaduan. Interferensi itu perpaduan, dan satu polarisasi, pengkutuban. Barangkali itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kalian bisa menanyakan lagi ya. Untuk itu kita tinggal langsung kepada nanti contoh-contoh soalnya dalam gelombang elektromagnetik. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.